Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Bajri Padilah dengan NPM 2306601211131. Di sini saya mendapatkan sebuah studi kasus di mana saya harus menyelesaikan sebuah jaringan dengan 4 gedung, 100 perangkat komputer dengan minimal 4 router, satu server dan mengkonfigurasi web server proxy. Oke. Di sini saya akan menggunakan metode yang namanya cloud computing. Cloud computing ini sangat bagus karena bisa terhubung dengan semua bangunan, semua server, semua jaringan bisa terhubung, semua kelas bisa terhubung, seperti itu. Oke, pertama-tama kita tambahkan ini yang namanya cloud. Lalu kita tambahkan DSL modem dan kita tambahkan satu buah server. Nah, seperti ini. Di sini DSL modem itu bekerja sebagai alat-alat agar semuanya terhubung tanpa biaya yang berlebih. Lalu kita tambahkan 4 router. Maaf, bukan router ini. Kita tambahkan 4 router yang ini, peta router banyak 4. Oke. Lalu kita bisa menambahkan switch. Nah, switch ini berfungsi sebagai penyebar jaringan atau pembagi jaringan. Kenapa harus 2? Karena masing-masing switch hanya bisa menampung sebanyak 24 komputer saja, atau hanya mengandung 24 port saja. Oke. Selanjutnya kita bisa menambahkan PC sebanyak 12 di 2 4 5 6. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa copy saja. Oke. Nah, seperti ini. Nah, oke, kita rapih-rapih terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya. Oke, mungkin kita kasih sedikit jarak agar tidak terlalu tabrakan. Nah, di sini PC-nya sudah total 25 PC. Bisa kita copy kembali. Lalu kita drag. Lalu kita salah, sorry. Kita bisa drag ke bawah.
Nah, seperti ini. Oke, kita hapus dulu ini. Lanjut, kita copy juga ke gedung sebelah. Nah, seperti ini. Hup. Nah, ntar sudah tabrakan. Nah, seperti ini. Kita bisa memberi jarak antar PC. Hmm, sorry ke bawah. Nah, kita bisa revisi seperti ini. Oke, yang kita ke bawahin. Kita copy kembali. Kita ke bawahin lagi. Nah, ya perangkat yang sudah dibutuhkan sudah kita masukkan semua. Lanjut, kita akan proses pengkabelan. Di sini proses pengkabelan akan saya skip saja karena bakal membutuhkan banyak waktu. Lanjut, kita sambungkan dari server pakai Ethernet ke Ethernet 6, dan dari cloud kita bisa memakai modem 4, sambungkan ke ini, ke DSL modem. Oke, seperti itu ya. Oke, lanjut ke konfigurasi router. Kita akan melakukan konfigurasi router. Yang pertama itu pastikan setiap kabel yang kita hubungkan kita beri notepad. Misalnya ini FA 0/0 Fast Ethernet 0/0 Fast Ethernet 9. Nah, supaya bisa ada 5 gini, kita pastikan portnya dulu kita tambah menggunakan ini. Nah, menggunakan apa ini? Lanjut, kita konfigurasi terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya sudah memberi notepad untuk setiap gedungnya dengan IP yang berbeda-beda. Ini IP A, kelas A, ini kelas B, ini kelas C, dan kembali ke kelas A lagi. Oke, kita lakukan konfigurasi pada setiap routernya. Config. Di sini kita memakai 0/0. Jadi kita bisa gunakan, nah, di sini IP address-nya yaitu 102.2.1. Kasih update mas, dan jangan lupa port statusnya kita online kan, seperti ini. Nah, lanjut lanjut ke ini, kita gunakan Ethernet 9.
Nah, di Ethernet 9 kita gunakan 110.2.3.1. Jangan lupa statusnya kita online kan lagi. Nah, seperti ini. Oke. Lalu kita buat gateway dari sini ke modem. Untuk bus Ethernetnya, bus Ethernet 1 kita gunakan di 92 di 68.5.5. Nah, jangan lupa bus Ethernetnya kita nyalakan. Dan untuk router ini ke router lainnya kita bisa memakai kelas A lagi. Bentar, saya lupa. Oh, saya lupa. Oh, ke sini saja dengan menggunakan FA7 ya, Ethernet 7. Nah, bisa kita gunakan misal 10.10.4.1 kita nyalakan. Nah, untuk subnet masnya kita ganti jadi 255, sorry, 255 255 252. Nah, seperti ini. Oke. Oke, lakukan ini kepada semua router agar bisa berjalan dengan baik. Oke, kita skip saja untuk konfigurasi semua routernya. Bisa kita skip untuk ke settingan server dan cloud servernya. Oke, lanjut. Setelah kita mengkonfigurasi semua router, kita tambahkan IP server di sini. Bisa kita ke desktop. Sorry. Bisa kita ke desktop, IP server, lalu set IP server menjadi seperti ini. Oke. Lalu kita masuk ke cloud, kita ke config, lalu ke DSL. Nah, di sini kita langsung ini Ethernet 6 dari server tadi ke cloud, dan ini modem 4 dari modem dari cloud ke modem. Kita langsung add saja ya, seperti ini. Dan ini adalah hasilnya. Oke, lalu setelah kita konfigurasi semua router dengan memberikan masing-masing alamat IP, kita harus masuk lagi ke router, lalu ke ke config, lalu ke RIP. Nah, di sini kita perlu memasukkan jenis semua gateway yang telah kita berikan. Misal di sini gateway untuk ke gedung A lantai 1 itu 100.2.2.1 kita add. Nah, seperti ini. Lalu, nah untuk kabel, nah di sini adalah 10.10.1.1, maka kita 10.10.1.1 kita add. Nah, untuk 10.10 ini kita hanya perlu memasukkan yang pertama saja, karena yang pertama ini sudah mencakup dari sini ke sini, sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Sudah mencakup semuanya. Oke, kita lanjutkan ke ini 110.2.3.1 kita add. Lalu ke ini 192.168.2.1 kita add. Nah, lalu 192.168.3.1 kita add seperti ini. Nah, lalu 125.1.2.1. Nah, kita add juga, lalu ke atas
Nah, 2.1.1.1, kita add kembali, lalu 172.128.1.0, kita add lagi. Nah, lalu di sini 135.128.1.0, kita enter lagi. Oke. Nah, lalu kita bisa langsung melakukan tes. Kita delete dulu. Di sini saya sudah memberikan IP konfigurasi seperti ini. Untuk range IP-nya kita ada di sini. Misal lantai 1 ada dari 100, 1.1 sampai 100.1.1.12. Lalu untuk ini adalah range-nya, ini range-nya, oke, seperti itu. Kita akan di sini akan langsung melakukan ping dari komputer 1 ke komputer 2 yang antar gedung. Ini saya akan melakukan ke gedung 2. Lihat, kita pencet. Nah, seperti ini. Successful. Itu artinya komputer ini sudah bisa ngeping antar gedung. Kita ke sini. Kalau pilot kembali, kita klik 2 kali. Nah, successful. Lalu gimana untuk ke server? Untuk ke server kita coba dari sini ke sini. Set in progress, pilot, kita successful. Lalu dari sini terus successful. Nah, seperti itu. Lalu untuk menjalankan web proxy-nya, kita hanya perlu masuk ke web browser, lalu ketikkan alamat IP tadi, alamat IP server itu 92.168.1. Kita go, tunggu sebentar. Nah, ini sudah bisa dibilang sudah masuk ke server kita. Nah, hello world. Nah, kita bisa ganti hello world ini menjadi apa yang kita mau dengan mengcoding servernya. Nah, seperti ini. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.